Kita cetak sawah di pulau di luar Jawa, kita cetak sawah, orang pun kritik. Sekarang misalnya lagi rame kan apa itu? Video pesta babi, ya. Kan seolah-olah kita ini datang cetak sawah kemudian bikin rakyat di situ sengsara. Salah. Ya, saya mau kasih lihat contoh-contoh cetak sawah yang kita lakukan, dan cetak sawah itu butuh waktu sampai dengan sawah itu bisa kemudian ditanami. Bisa ditampilkan program cetak sawahnya? Ini adalah contoh cetak sawah yang cetak sawah yang lampau yang sudah terjadi dan kemudian hasilnya itu. Ini cetak sawah lahan rawa ya di Kalimantan Tengah 51.000 hektar. Ya tadinya rawa begitu, nggak bisa ditanami, ini kemudian kita lakukan optimalisasi lahan cetak sawah, kemudian 51.000 sekarang ditanami. Kondisi di mana kita saat ini duduk di sini, keadaan yang baik-baik saja, ya kan, di negara lain orang sudah jalan kaki ke kantor, kemudian ada yang kemudian Malaysia sudah berusaha impor beras dari tempat kita dan lain-lain. Jadi ini bukan take it for granted keadaan ini adalah keadaan dari hasil usaha kita bersama. Harga memang kita kendalikan, khusus untuk barang-barang pokok penting itu kita kendalikan, tapi terlepas harga, ketersediaan menjadi penting. Bayangkan di situasi perang krisis seperti ini, kita tidak punya bahan pangan yang cukup, maka betapa pusingnya pemimpin dan pimpinan kita, termasuk saya kira OJK juga pasti akan diminta untuk memformulasikan, tapi saat ini alhamdulillah kebutuhan bahan pokok kita sudah terpenuhi dengan dalam negeri. Ada yang ngomong misalnya gandum bisa nggak Pak? Betul, kita memang impor gandum besar, dan memang sampai sejauh ini belum ada teknologi khusus yang memungkinkan gandum itu kemudian tumbuh berkembang secara baik, sebaik gandum tumbuh berkembang di negara subtropis. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu OJK kenal orang yang bisa membibit gandum varietas terbaik, kasih tahu saya, udah langsung kita terjun, kita langsung buktikan, kalau iya langsung kita tanam. Jadi ini sekarang memang kita lagi haus-hausnya, lagi lapar-laparnya terhadap inovasi di bidang pertanian, apakah itu bawang putih, apakah itu daging, sapi susu dan seterusnya. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, jadi sektor pertanian ini bisa menjangkau semua lapisan, semua orang di desa, termasuk mohon maaf barangkali banyak juga di sosial media yang mengkritik MBG misalnya. Saya harus katakan atas nama petani bahwa MBG ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap serapan komoditas pertanian kita. Bisa ditampilkan nggak ya? Dulu orang itu buang-buang wortel, orang buang-buang tomat, orang buang-buang susu, mandi susu dia di Boyolali sama di Pasuruan. Sekarang kurang susu. Makanya sekarang banyak orang, Pak Menteri, itu kemudian mulai membeli sapi perah. Sudah ada investasi di Brebes rencana ada 20.000, kemudian ada investasi di Kalimantan Tengah. Jadi memang MBG ini adalah Pac-Man ya. Pac-Man ya, kalau di game itu kan ada Pac-Man, pokoknya dimakan aja semua yang dia lewati. Nah itulah MBG, emerging market baru, dan ini menjadi kesempatan khususnya bagi komoditas pangan yang menjadi domain kami. Nah, ini sekarang termasuk Kementerian Kelautan juga sama memanfaatkan MBG ini, sehingga di situ ada perputaran ekonomi, bukan hanya anaknya dikasih makan, tapi juga bagaimana sektor pertanian di sekitar dapur MBG ini juga ada. Kalau memang ada satu dua yang keliru, bukan berarti yang lain salah semua. Maka kami juga berharap barangkali ada sekitar kita MBG kok dapurnya nggak beli produk pertanian setempat nih. Nah, kasih tahu, nanti kita berikan teguran supaya dia menyerap pertanian di sekitar situ. Kalau enggak, tak guna. Ya, kita tujuannya adalah memberikan gizi sekaligus memutar roda ekonomi di situ. Saya kira itu mungkin yang barangkali yang bisa saya tambahkan. Ada banyak sih sebetulnya yang lain ya. Misalnya kita ada brigade pangan, kita cetak sawah di pulau di luar Jawa, kita cetak sawah, orang pun kritik. Sekarang misalnya lagi rame kan apa itu? Video pesta babi, ya. Kan seolah-olah kita ini datang cetak sawah kemudian bikin rakyat di situ sengsara. Salah. Ya, saya mau kasih lihat contoh-contoh cetak sawah yang kita lakukan,
Dan cetak sawah itu butuh waktu sampai dengan sawah itu bisa kemudian ditanami. Bisa ditampilkan program cetak sawahnya. Ini adalah contoh cetak sawah yang cetak sawah yang lampau yang sudah terjadi dan kemudian hasilnya itu. Ini cetak sawah lahan rawa ya di Kalimantan Tengah 51.000 hektar. Ya tadinya rawa begitu, nggak bisa ditanami, ini kemudian kita lakukan optimalisasi lahan cetak sawah, kemudian 51.000 bisa sekarang ditanami. Lain lagi, lainnya, yang di Lampung, kemudian di mana itu? Waduh, ini asisten sorotnya kurang sigap ya. Asrot. Ya, ini adalah contoh, bukan ini. Ini adalah contoh cetak sawah di Wanam di Papua Selatan. Jadi memang daerahnya daerah berawa, Pak Menteri. Daerah berawa, kalaupun ada pohonnya itu kecil-kecil gitu loh. Jadi memang menanam padi itu yang susah bukan bibitnya, bukan pupuknya, bukan pestisidanya, bukan. Nanam padi apapun yang susah itu bukan hanya lahannya, tapi lahan yang ada airnya. Bibit bisa kita ciptakan, bisa kita dengan modifikasi dan lain-lain, pupuk bisa kita ciptakan, air itu tidak bisa kita ciptakan, hanya bisa kita kelola, sehingga kita memang memfokuskan daerah-daerah yang banyak airnya. Ini contoh di Papua Selatan ya, di Kuri gitu ya, di Merauke, dulunya rawa. Ini kemudian kita cetak sawah setelah 5-10 tahun berikutnya Pak Menteri, itu kemudian di 3 November 2024 yang dulu dicetak sawah, tadinya orang tidak bersawah di situ, jadi bersawah, panen sekali, tanam sekali, sekarang sudah panen 3 kali karena menanamnya 3 kali. Jadi mohon maaf, dengan segala hormat, kita hormat sama semua kritik yang dialamatkan kepada pemerintah, khususnya kami di Kementerian Pertanian. Namun berdasarkan catatan sejarah kami, daerah yang kita kemudian cetak sawah, kita berikan insentif, kita latih orangnya bertani di situ, kita kasih alat mesin pertanian, kita kasih bibit terbaik, kita kelola airnya, dan di mana-mana itu kemudian hasilnya itu kemudian mensejahterakan rakyat setempat. Jadi saya menduga atau barangkali kalau boleh mencurigai bahwa bisa jadi suara-suara yang tidak, ya suara-suara yang lain. Nah ini contohnya, ini cetak sawah di Kalimantan Tengah, di Kapuas, tadinya rawa, nggak bisa ditanami, itu kemudian kita cetak dan ada panennya. Dan Bapak Ibu semua, karena waktu tinggal 7 menit, jangan dibayangkan cetak sawah hari ini dikeruk-keruk jadi sawah, besok ditanam langsung 5 ton atau 10 ton, nggak bisa. Butuh beberapa kali siklus Bapak Ibu semua. Sehingga memang cetak sawah adalah satu kegiatan konstruksi yang berbeda dengan yang lain. Kalau lain kan bangun jembatan, bangun rumah sakit, bangun jalan, bangun apa kan begitu jadi langsung bisa pakai. Kalau ini butuh, kadang-kadang butuh setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai dengan lahannya optimal sebagai lahan pertanian. Ya. Saya ditanya juga, sudah swasembada kok masih cetak sawah Mas Dar? Buat apa? Karena penduduk kita nambah terus, maka mau tidak mau, suka tidak suka, memang ini untuk cadangan pangan kita, persiapan pangan kita 50 sampai dengan 100 tahun yang akan datang. Mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus kita laksanakan. Saya kira itu. Yang lain-lain ada brigade pangan, kemudian ada pemutakhiran data, ya kan, pupuk subsidi yang tadinya nggak cukup sekarang dicukupi, harganya didiskon, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sektor pertanian ini, catatan mungkin sebelum saya tutup ya, cukup ini videonya. Nah catatan saja Ibu Kepala OJK, jadi penduduk atau rakyat di desa ini takut hutang. Ya, jadi kalau minjem bank itu takut Pak Menteri. Bahkan kalau ke bank itu sepatunya atau sandalnya ditinggal di luar. Ini realita. Jadi saya kira penting juga bagaimana di sektor pertanian ini juga bagian dari UMKM ya. Bagaimana petani-petani kita ini bisa mendapatkan kredit atau semacam pinjaman yang mudah dan juga bunganya juga paling tidak bunganya sangat
bunga teman lah gitu ya, bunga friendly. Kami telah mengajukan selain KUR, kami juga mengajukan semacam kredit usaha peternakan. Ini kami mengajukan kemarin ke Kementerian Keuangan, minta bunga 3% dari Pak Mentan, Pak Amran, kemudian nego-nego kelihatannya insya Allah deal di 5 atau maksimal 6%.